anak-anak yang kalau kita tanda kutip ya paksa untuk minta berhenti main gadget karena adalah di otaknya itu gadget itu sumber kebahagiaan ya, sehingga ketika kita minta mereka untuk berhenti main gadget itu otaknya merespon dia dirampas sumber kebahagiaannya, sehingga sebenarnya ya wajar kalau dia marah, emosi ya, atau bahkan ada istilah anak zaman sekarang tantrum ya. Itu sama halnya ketika bapak-bapak disuruh berhenti minum kopi. Tantrum ini maksudnya apa nih Mbak? Tantrum itu yang kayak emosinya meledak, anak-anak sampai guling-gulingan gitu Pak. Sebenarnya tantrum itu normal sih Pak, 1 sampai 3 tahun ya, 3 ke 4 ke atas itu yang menjadi perlu perhatian khusus. Jadi ketika misalnya mereka emosi yang meledak, tantrum, ya karena sumber kebahagiaannya diambil, ditarik, atau bahkan diambil paksa. Gitu. Terus saya melihat juga ya Bu Sina ya, para orang tua itu kemudian bekerja di luar, mereka meninggalkan si anak untuk menghindari supaya si anak itu jangan kecanduan pada hanya gadget saja, mempengaruhi pendidikan. Sebaiknya ada enggak ide-ide Bu Sina supaya orang tua yang kerja di luar itu apa alternatif lain pada si anak supaya dia melakukan pekerjaan sewaktu ibunya pergi bekerja di luar? Oke. Nah, itu bagus banget pertanyaannya. Kalau ada orang tua yang berpikiran seperti itu, pasti itu bagus banget pertanyaannya Pak. Jadi ada hal-hal sebenarnya yang bisa kita siapkan di rumah, permainan-permainan di rumah yang bisa menghabiskan waktu anak itu misalnya di 10-15 menit. Misalnya menggambar, mewarnai. Jadi salah satu cara ketika saya lagi burnout misalnya Pak, saya juga mewarnai karena itu menurunkan tension sebenarnya ya. Menggambar, mewarnai, atau melukis gitu, atau main Lego ya, Lego yang kecil-kecil itu kan itu butuh waktu ya, atau main puzzle yang piece-nya banyak, itu kan butuh waktu yang banyak, itu bisa 10-15 menit, dan itu juga bisa mengasah kemampuan otak anak, itu bagus banget. Nah itu bisa dibikin jadi alternatif ketika orang tua pergi bekerja, nah orang tua sudah memfasilitasi di rumah. Iya. Nah kemudian begini ya Bu Sina ya, anak itu kesulitan mendapatkan lapangan bermain, mengingat orang makin banyak, lahan makin sempit, tempat bermain jadi sulit. Bagaimana mengatasi ini kira-kira menurut Bu Sina? Itu masalah yang umum sekarang ya Pak, karena rumah-rumah itu sekarang udah sedikit banget halamannya, bahkan ruang terbuka hijau itu sudah minim banget ya. Kayak di Siantar sendiri itu ruang terbuka hijaunya minim banget. Nah jadi sebenarnya bisa kita siasati dengan kita bikin kayak di dinding ini kan banyak ruang-ruang kosong sebenarnya. Ini banyak nih Pak ruang kosong di dinding. Nah itu kita bisa bikin kayak wall climbing, gitu ya. Atau ini ada area kosong di sini, kita bisa bikin playmate. Anak-anak bisa main di situ. Gitu. Jadi sesimpel itu, sederhana itu sebenarnya masih bisa lah, masih cukup untuk memenuhi kebutuhan anak bermain. Oke, menarik. Kemudian saya kan orang tua juga ini, saya sebagai orang tua. Saya itu sejak dulu nggak pernah memberikan perhatian ke anak untuk melakukan bermain bersama, pergi bersama. Sungguh mati itu nggak pernah. Sekarang anak saya itu entah kenapa kok bisa bagusnya nggak ngerti juga. Dia kuliah di Bandung, nggak pernah bermain bersama dan sebagainya. Kuliah di Bandung, lulus sekarang di Jakarta. Tapi itulah dia bergerak secara alamiah saja. Tapi untuk bermain dengan orang tua minim ya. Bahkan tidak pernah kalau dengan saya. Menurut Bu Sina bagaimana? Itu baik atau tidak? Kira-kira bagaimana perkembangan si anak ke depan? Sebenarnya kalau menurut teori attachment itu dampaknya negatif Pak. Gitu. Karena attachment itu menjadi dasar fondasi seseorang itu bisa mengenal diri dan lingkungan. Jadi kalau untuk kasusnya Bapak mungkin ada faktor eksternal lain yang membuat akhirnya anaknya jadi mandiri. Tapi dalam banyak kasus yang sekarang kelihatan, bahkan misalnya di panti asuhan kita lihat kenapa banyak anak-anak panti asuhan bermasalah juga salah satunya karena adalah attachment-nya rendah. Attachment itu adalah hubungan atau interaksi, ikatan, kelekatan antara orang tua terhadap kita
merasa bahwa anak-anak itu yang mereka butuhkan adalah uang untuk sekolah. Sehingga kita eager banget ya, orang tua eager banget untuk cari uang. Padahal sebenarnya kalau dari teorinya, misalnya sesimpelnya teorinya Maslow, yang mereka butuhkan adalah yang tadi, bonding antara orang tua dan anak, attachment-nya. Nah, jadi alih-alih kita bekerja dengan banyak itu baik ya untuk kebutuhan finansial, tapi jangan lupa kebutuhan dasar manusia sebenarnya apalagi sebagai makhluk sosial adalah kedekatan, ikatan, ya, terutamanya untuk bapak-bapak. Iya, benar itu. Ya, karena kita pikir ada ini soalnya kalau orang Indonesia kan bilangnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Padahal sebenarnya struktur kepribadian manusia itu terbentuknya sangat bergantung pada hubungan bapaknya dengan anaknya. Struktur loh.